Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas model soal terbaru, model soal resmi yang dirilis oleh panitia terkait dengan materi atau subtes penalaran matematika. Jadi diharapkan dengan adanya video pembahasan ini bisa membantu kalian untuk bisa meraih kesuksesan di masa tes nanti. Kita perhatikan model soalnya, ini adalah model soal terbaru, di mana terdiri dari model soal pilihan berganda, kemudian juga ada isian singkat ya. Jadi kita perhatikan model soalnya diberikan sebuah gambar, sebuah wacana, dan dari wacana ini, dari teks yang diberikan 5 buah pertanyaan yang masih berkaitan dengan ilustrasi yang diberikan. Jadi kita perhatikan model soalnya, saya zoom supaya lebih jelas. Sebuah biang lala atau Ferris wheel bertitik pusat P 0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Ada keterangan seperti ini, dan kita perhatikan bahwa pertanyaan pertama, nomor 1 ya. Biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Jadi untuk mengetahuinya, kita baca dari keterangan soal. Dalam waktu 5 menit, dia telah menjalani lintasan 125 per 4 pi meter. Kita mau tahu 125 per 4 pi itu sejauh apa? Sejauh berapa putaran? Apakah 1 putaran, 2 putaran? Untuk mencari berapa jauh, kita harus membandingkan terhadap keliling lingkaran. Dan kita perhatikan keterangannya bahwa titik P pada ketinggian 35 meter. Jadi P-nya ini 35. Dan panjang titik D-nya itu pada ketinggian 10 meter. Nah, berarti jarak dari P ke D adalah jari-jarinya, yaitu 35 dikurang 10 sama dengan 25 meter. Jadi sini kita tuliskan keterangannya bahwa jari-jari dari biang lala adalah 25 meter. Kita hapus, kita dapat data yang diperlukan. Kita mau mencari keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Sehingga dapatnya kelilingnya itu adalah 2 kali pi kali 25 sama dengan 50 pi. Nah, kita nggak usah kalikan pi-nya. Kenapa? Karena di model soalnya juga dalam satuan pi. Jadi tidak perlu kita ubah. Kecuali kalau tadi panjang lintasannya ini dalam koma ya. Kita juga harus membuat jawaban kita dalam koma. Tetapi karena dia sini mengandung pi, jawaban kita juga pi, tidak perlu kita lanjutkan perhitungannya. Nah, berikutnya kita mau mencari berapa putaran yang telah ditempuh. Kita cari N sama dengan panjang lintasan dibagikan dengan keliling. Jadi, S-nya yang ditempuh adalah 125 per 4 pi. Kita bandingkan dengan kelilingnya adalah 50 pi. Jadi, pi-nya habis. Kita peroleh nilainya adalah 125 per 4 kali 1/50 sama dengan 125 per 200. Kita bisa sama-sama bagi angka ini dengan angka 25. Kita peroleh 5 per 8. Dari keterangan ini, berarti dalam waktu 5 menit, si biang lala ini telah menempuh sejauh 5 per 8 putaran. Dan yang ditanyakan di soal adalah, biang lala berputar satu putaran. Kita mau cari putaran itu, satu putaran, dalam waktu berapa lama. Kita lakukan dengan cara perbandingan. Kita kali silang. Berarti T kali 5 per 8 sama dengan 5 dikali 1. 5-nya habis, berarti T-nya sama dengan kita kalikan 8 kali 1 sama dengan 8 menit. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah di option C. Kita perhatikan pertanyaan di soal nomor 2. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B. 20 menit kemudian dia akan berada pada jarak ke garis AC berapa. Jadi kita gambarkan, mula-mula dia di titik B, kemudian dia berjalan 20 menit. Nah, kita gunakan data tadi bahwa dalam waktu 5 menit, kita peroleh tadi dia 5 per 8 putaran. Jadi satu soal ini kita bisa manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian di sini, dia telah berjalan 20 menit. Kita mau tahu dia telah berjalan berapa putaran. Kita kali silang, 5N sama dengan 20 kali 5 per 8. Kita bagi 5 dapatnya 4. Berarti N-nya sama dengan 20 dibagi 8. Kita sederhanakan,
10 dibagi 4, berarti 2,5. 2,5 putaran artinya 2,5 ya. Kita cukup fokuskan ke angka pecahannya, karena kalau dia 2,5 putaran, kita ilustrasikan ya. Jadi kalau misalnya dia 2,5 putaran, dari titik B, berarti ini satu putaran kembali ke B, satu putaran lagi kembali ke B, sisa setengah putaran berarti dia dari B menempuh ke titik D. Nah, supaya agak terlalu memakan waktu, misalkan dia hasilnya 2,5 putaran, kita ambil angka setengahnya, berarti dia akan menuju ke titik D. Begitu juga kalau misalnya hasilnya, seandainya ya kita peroleh, misalkan 20 seperempat putaran, maka kita cukup perhatikan seperempat putarannya dia menuju ke titik A. Nah, tadi kita ada sepakat bahwa untuk 2,5 putaran, orang tersebut berjalan dari B ke D. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik D ini ke garis AC. Garis AC yang ini, berarti jaraknya adalah yang ini, jari-jarinya. Karena jari-jarinya tadi adalah 25 meter, maka kita bisa jawab jawabannya adalah di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya dengan model soal yang sama, keterangan yang sama. Pertanyaannya adalah, tadi ada sebuah lampu. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter, jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah titik-titik meter. Jadi jarak terjauh adalah posisinya pasti kemungkinan besar berada di antara ini kuadran di AB. Ya, kalau misalnya terdekat berarti dia kemungkinan besar di antara D dan C. Jadi supaya kita ilustrasikan, kita tarik titik dari Q ini melewati titik P dan memotong di panjang busur AB. Kita tarik, ini mungkin kurang rapi, tapi nggak masalah, yang penting kita pahami ilustrasinya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan cari jarak dari Q, kita anggap ini ke Q aksen sebagai jarak terjauh. P ke Q aksen sudah pasti jari-jari, sudah pasti 25. Jadi untuk mencari jarak terjauhnya kita hanya membutuhkan berapa sih nilai dari si PQ ini. Kita perhatikan gambarnya. Dari P ke T tadi adalah ketinggiannya 35 meter, yang ini. Kemudian di sini ada 5 meter. Kalau kita tarik lurus ke samping, berarti panjang ruas yang saya arsir ini adalah sebesar 35 dikurang 5, berarti 30 meter. Dan jarak horizontalnya ini adalah sebesar 40 meter, maka si PQ ini adalah sama dengan akar dari 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Mungkin angka ini sudah familiar ya, triple Pythagoras, kita dapat jawabannya adalah sama dengan 50. Jadi panjang PQ-nya 50, sehingga jarak terjauhnya adalah dari Q ke Q aksen adalah 50 ditambah 25, kita jawab 75 meter. Kita lanjutkan ke soal berikut. Ini kita hapus kembali. Pada saat jarak lampu ke Q mencapai nilai terpendek, panjang tiang QR adalah titik-titik meter. Jadi sebagai titik terpendek, tadi sudah kita bahas, maka kemungkinan besar posisinya adalah di antara DC. Kita cukup hubungkan dari P ke Q ini. Ini adalah sebagai titik terdekatnya. Kemudian kita gambarkan ulang. Tadi ini kita sudah peroleh bahwa jari-jarinya, kita anggap ini juga sebagai Q aksen. Jari-jarinya 25 meter, dan tadi panjang PQ-nya juga 50 meter, berarti Q aksen ke Q-nya juga 25 meter, karena 50 dikurang 25. Kemudian pertanyaan adalah panjang bayangan. Jadi panjang bayangan itu adalah dari sumber cahaya, kena ke tiang, dan kita tarik ke tanah. Jadi yang ditanyakan adalah yang ini. Berapa panjang X-nya? Kita gunakan metode perbandingan. Jadi kita ambil perbandingan segitiganya 2 buah. Segitiga yang pertama yang ini, kita bandingkan dengan segitiga yang ini. Kalau kita perhatikan bahwa P ke Q dibagi oleh Q aksen di tengah-tengah ya, karena membaginya 25-25. Berarti kalau panjang PD-nya tadi adalah sebesar, bukan PD ya, P aksen kita anggap, adalah sebesar 30 meter. Berarti dari Q ini, tinggi yang ini adalah sebesar setengahnya, 15 meter. Kemudian panjang dari T ke R 40, berarti yang ini adalah 20 setengahnya. Jadi kita ambil perbandingan 2 buah segitiga. Yang ini 15, ini 20. Kemudian segitiga yang kecil, yang tiang itu adalah tingginya 5, dan ini X-nya. Kita gunakan perbandingan. Tinggi banding tinggi sama dengan alas banding alas. Kita kali silang, 15X sama dengan 5 kali 20, jadinya 100. Berarti nilai X-nya adalah 100 dibagi 15. Supaya gampang kita bagi 5, jadinya 20/3.
kita ubah jadi pecahan campuran. Cara mengubahnya seperti ini, 20 dibagi 3, kita kali 6, 18, sisanya 2, berarti jawabannya adalah 6, sisa 2 terhadap 3. Jadi jawabannya adalah 6, 2/3 di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dengan wacana dan juga ilustrasi yang sama, kita baca dulu pertanyaan soalnya. Misalkan U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan titik QR paling panjang. Kemudian A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu di titik A. Ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan di titik Q di tanah adalah titik-titik. Ini mungkin kita harus perhatikan 4 titik atau 4 poin utama di biang lala ini adalah poin A, B, C, D. Nah, kita gambarkan supaya mungkin jelas. Saya perbesar dulu gambarnya, kita fokus gambar untuk mengerti apa sih sebenarnya maksud dari pertanyaan soalnya. Kita gambarkan bayangannya. Yang dimaksud dengan bayangan hampir serupa dengan pertanyaan sebelumnya adalah kalau misalkan dia di titik, kita mulai dari titik A. Kita mau mencari bayangan titik A adalah ketika kita tarik dari titik A ini kena ke ujung atas lampu. Kita gambar garis lurus, kurang tepat, kurang lebih seperti ini. Kita anggap ini sebagai A aksen di tanah, bayangan oleh lampu ketika dia berputar di titik A. Kemudian kita coba D aksen. Kita mau mencari bayangan titik D. Kita tarik ke ujung ini. Kita perpanjang. Ini adalah sebagai D aksen. Kemudian dari C juga. Ini adalah C aksen. Kemudian dari titik B kemari. Ini adalah B aksen. Dan tadi keterangannya adalah bahwa titik U adalah ketika bayangannya paling pendek. Berarti kalau kita gambar tadi 4 posisi di sini, yang paling pendek berarti C aksen kita anggap sebagai U karena permintaan soal menggantinya menjadi variabel U. Titik V adalah bayangan titik Q ketika paling panjang, berarti di aksennya kita ganti jadi V. Kemudian ada B dan A, berarti B-nya di sini dan A-nya di sebelah kanan B aksen. Kemudian lampunya berputar dari titik A dan kita perhatikan arah putarannya itu berlawanan ya, berlawan jarum jam. Jadi ketika dia mulai dari A, maka dia akan berputar ke titik D. Sehingga alurnya adalah ketika bayangannya pertama di A aksen, ketika dia berputar ke D, maka akan mencapai bayangan di D aksen. Jadi dari A aksen, dia akan menuju ke V, kemudian dari D akan menuju C. C itu adalah sebagai bayangan yang terpendek, jadi dia akan menuju ke U. Tentunya sebelum dia ke U, dia akan melalui titik. Ya, jadi dari A ke V, dia untuk menuju ke U, dia akan kembali melalui A aksen, B aksen, lalu U. Kemudian ketika dia titik menuju ke titik B, dia kembali ke B aksen. Dan ketika dia kembali ke A, dia akan kembali ke A aksen. Jadi kurang lebih urutannya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan A aksen, V, A aksen, B aksen, U aksen, B aksen, A aksen. Berarti jawabannya adalah di option C. Demikian pembahasan yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Apabila kamu suka dengan pembahasan versi kita, dukung kita dengan cara like dan subscribe, dan bagikan informasi channel ini kepada teman-teman yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran untuk menghadapi SNBT UTBK. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.